Oke, baik, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Saya di sini akan menjelaskan masalah ekspor dan impor di Indonesia sebagai salah satu ancaman pertahanan negara ya di bidang ekonomi. Nah, jadi adapun tujuan dari pembuatan video ini ya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, jadi nama saya Tobing, NIM 2110417317, kelas M1, Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar ekonomi, dan dosen pengampu saya itu Ibu Rikola Dewi. Nah, yang pertama itu definisi ekspor dan impor. Yang pertama ekspor. Secara umum ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean ini adalah suatu daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Nah, yang kedua impor. Ya, jadi secara umum proses impor suatu barang adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk memasarkan produk barang atau jasa dari daerah pabean atau membeli ya suatu produk barang dan jasa dari negara lain ya untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Nah, kita langsung ke analisis masalahnya. Ya, lemahnya pertahanan negara ya, pada sektor ekonomi membuat laju pertumbuhan ekonomi negara terhambat ya. Tak terkecuali di Indonesia. Salah satu negara yang juga sedang berkembang memiliki sejumlah masalah ya dalam sektor ekonomi khususnya masalah ekspor dan impor. Kegiatan ekspor ya sangat penting ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena hal tersebut menyangkut ya dengan kegiatan perdagangan dengan negara di seluruh dunia. Dari implementasi pertahanan di bidang ekonomi melalui ekspor, tak dapat dipungkiri bahwa terdapat masalah dan hambatan yang menghinggapi kegiatan ekspor di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut muncul ya karena berbagai faktor, terdapat faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu terdiri dari aspek aksesibilitas ya terhadap sumber daya yang produktif, kapasitas jumlah produksi, hingga spesifikasi produk yang masih terbilang rendah. Ya. Jadi selain itu, Indonesia juga cenderung mengekspor komoditi tanpa nilai tambah. Sedangkan faktor eksternal yang erat kaitannya dengan pemerintah sebagai faktor penunjang kegiatan ekspor, yang meliputi aspek dokumen ekspor hingga biaya dari kegiatan ekspor. Nah, kemudian lemahnya ekspor di Indonesia. Lemahnya ekspor di Indonesia merupakan masalah yang sudah terjadi sejak lama. Ekspor yang lebih rendah ya dari impor menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sepanjang tahun ya, yang berjalan dan mencerminkan kinerja perekonomian yang kurang baik karena produktivitas rendah dan ketergantungan terhadap impor yang tinggi. Nah, sejak tahun 1990-an, ekspor cenderung turun. Rasio ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode tersebut yakni awal tahun 1990-an sekitar 35%. Ya. Pertumbuhan ekspor ya sangat melonjak tinggi pada tahun 1997 dan 1998 hingga mencapai 60% terhadap PDB. Didorong oleh krisis ekonomi serta kelemahan nilai tukar rupiah mencapai 15.000 dari yang sebelumnya itu 2.300. Nah, kemudian masalah tujuan yang masih belum bisa tercapai. Tujuan yang masih belum bisa dicapai oleh Indonesia. Yang pertama itu adalah suatu produk yang diekspor bertujuan untuk memperoleh harga jual yang lebih baik
Namun, implementasi di lapangan Indonesia hanya menjual komoditi, bukan menjual manufaktur yang mempunyai harga jual jauh lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua, membuka jalur pasar ekspor bagi pasar domestik, sehingga banyak perusahaan maupun UMKM yang melakukan kegiatan ekspor. Tujuannya agar devisa negara dapat terus bertumbuh, namun dalam pelaksanaannya itu masih banyak perusahaan maupun UMKM yang masih belum mampu untuk melakukan ekspor. Maka dari itu, peran pemerintah itu diperlukan dalam membantu kegiatan ekspor dalam rangka ketahanan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tujuan adanya ekspor adalah membiasakan pasar Indonesia mampu bersaing dengan pasar internasional. Nah, di sini diperlukan peran pengusaha dalam ekonomi. Nah, jadi para pengusaha lokal maupun UMKM memang harus didukung ya, untuk membangun dan menumbuhkan perekonomian Indonesia. Contohnya yaitu melalui serangkaian kegiatan seperti melakukan ekspor. Namun meski begitu, setiap individu juga harus memiliki andil dalam mempertahankan negara melalui ekonomi seperti membeli produk lokal sehingga angka impor dapat ditekan persentasenya. Melihat sektor ekspor maupun impor sebagai salah satu pertahanan negara dalam hal ekonomi, Indonesia saat ini memiliki permasalahan yang cukup pelik. Perlu sejumlah terobosan yang inovatif untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Untuk itu, dalam masalah ini akan dibahas mengenai permasalahan ekspor dan impor Indonesia dan bagaimana rencana aksi dalam usaha mengatasi permasalahan tersebut, khususnya peran sebagai mahasiswa. Nah, kemudian sini kontribusinya di bidang ekonomi. Bela negara itu dapat dikatakan sebagai sebuah konsepsi yang luas, bukan sekedar angkat senjata untuk berperang ataupun sekedar urusan militer dari TNI maupun Polri, tetapi juga bela negara dalam bidang ekonomi supaya perekonomian di negara kita semakin maju. Bela negara harus dihadirkan melalui setiap individu dan masyarakat sesuai dengan bidang yang dicintai sehingga setiap masyarakat melahirkan sebuah kontribusi nyata untuk negara, kontribusi di dalam negeri maupun di dunia internasional. Untuk mempertahankan seluruh aspek di bidang kehidupan, tentu memerlukan kontribusi seluruh rakyat untuk membentuk sebuah sistem pertahanan yang baik. Semua hal tersebut harus kita dapatkan ya, dari kerjasama seluruh rakyat sebagai wujud mempertahankan sebuah negara. Salah satu aspek kehidupan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya bela negara adalah di bidang ekonomi. Pengusaha-pengusaha cerdas itu sangat dibutuhkan oleh negara sebagai pionir dalam membangun sebuah sistem ekonomi yang kuat. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya. Nah, jadi ekspor merupakan satu dari sekian pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah. Meski begitu, secara keseluruhan, walaupun fundamental ekonomi Indonesia masih baik, ya, namun tetap harus waspada, terutama dari faktor eksternal. Nah, jadi peran dari kegiatan ekspor bukan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, namun juga dapat dilakukan oleh UMKM. Bahkan dapat dikatakan peran UMKM begitu signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Selain itu juga UMKM mampu menyerap tenaga kerja di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh industri besar. Namun kenyataan ini di lapangan menunjukkan bahwa UMKM juga memiliki hambatan dalam melakukan proses ekspor. Oke, baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.